muncul rasa sosial, rasa kemanusiaan tinggi. Itu yang sepatut disyukuri. Karena untuk memunculkan hal itu sangat susah. Meskipun sekelas ulama sekalipun susah memunculkan hal itu. Orang bisa mengatakan, ayo sedekah. Tapi untuk diri sendiri itu kadang susah. Masih bisa mengharapkan di sedekah itu. Contohnya banyak. Ada hadis qudsi yang mengatakan al-aghniya'u kalai. Pura-pura wong sugih itu sebagai perwakilan saya di bumi. Lha wakil sebarang kali, kadang wong sugih iku dijaluki iki Gimana al-agniya wukalai. Bukalai. Iya, al-aghniya'u wukalai. Orang-orang wakilku, iya, orang-orang wakil Allah diminta. Mohon maaf Gus, itu yang foto di situ itu jadab ya? Jadab, iya. Jadab sama jadab itu beda. Berbeda. Bedanya gimana? Kalau jadab itu kan terskenario. Oh, koyo lili itu Pak. Jadab disengaja ya. Tapi mangannya minta sing enak-enak. Rokokan gak enak gak doyan. Ya betul. Oh itu berarti jadab ya. Soalnya tergantung pada pemberian orang lain. Terus. Jenenge jadab koyo puasa koyo tuwaslim. Padahal yo doyakul kobah atine esrek kayaknya kok bingung. Gak di duit ya bingung. Kalau jadab dia sudah manter ya. Manter, gak ada kepikiran ilallahi kecuali hanya Allah. Dalam konsepnya itu ro'ana syai'an ila ro'aina Allah. Tidak bisa melihat sesuatu kecuali hanya Allah. Kayak Sayyidina Ali gitu ya. Iya. Kalau Guskom itu dulu siapa dulu? Daneko. Kalau Guskom itu dulu apa posisinya? Guskom itu dulu riwayat mengatakan itu dari pesantren juga. Dari keluarga pesantren. Keluarganya itu makamnya di Junggo. Pondok Junggo di situ. Iya. Basic komplit, basic syar'i, basic rekoh dan lain sebagainya. Itu. Tapi memberikan hidayah lain karena memang sangat kasihan terhadap orang-orang miskin saat itu. Di pondok itu banyak petani lah, dan dalam petani itu ada istilah wong kuwi ngasak pari guani-ani itu bisa kecil gitu. Itu kasihan. Ketika itu Guskom terjun ke sawah ikut ngasak. Ketika ngasak diberikan kepada mereka, tidak dibuat sendiri. Itu Guskom. Akhirnya iya timbul al-insanu bil insaniyah. Jadi memanusiakan manusia. Karena insan itu manusia, insaniyah memanusiakan manusia. Jadi bagaimana memanusiakan manusia. Jadi karena itu hubungan berat gak bisa dipisahkan. Pun tolah nyuwun sewu ketika wis ahli zuhud ada cerita sahabat Hisam. Itu orang ahli tahajud. Tiap malam umur 50 tahun mulai kecil mulai akhir balik hingga umur 50 tahun tidak lepas sholat tahajud minim 8 kali rakaat tahajud. Suatu ketika beliaunya mau ambil air wudhu di samping sumur ada seseorang yang menanti. Ceritanya, kamu siapa? Saya malaikat. Ada apa kemari? Saya diutus Allah untuk mencari para kekasih Allah. Mencari para kekasih Allah. Nah, saya membawa buku dan buku ini tertera nama-nama para kekasih Allah. Terus Ibnu Hisam mengatakan, coba lihat nama saya apa atau tidak, tercatat apa tidak dalam kategori kekasih Allah. Akhirnya tidak tercatat. Geblak Hisam, orang tali tahajud kok, nggak termasuk kekasih Allah. Nah, akhirnya tanya lagi sama Tuhan, tanya lagi, memang tidak ada. Sampaikan kepada Hisam, dia hanya mengikuti li'ittibail hawa. Dia sholatnya hanya mengikuti dirinya sendiri, bukan untuk orang lain dan bukan untuk Tuhan. Ya, kenapa dikatakan li'ittibail hawa? Hanya untuk kepentingan pribadinya, menghiraukan tetangga-tetangganya yang miskin. Itu Ibnu Hisam. Karena itu hubungan erat antara hablum minan nas wa hablum minallah. Dua unsur yang tidak bisa dipisahkan. Kan ada tuh hadis qudsi yang mengatakan aku dulu sakit
tapi kenapa aku tidak menjengukku? Aku dulu nggak punya pakaian, tapi kenapa aku nggak memberi aku pakaian? Aku dulu haus, kenapa aku nggak beri minum? Tuhan kok haus, Tuhan kok sakit, Tuhan kok itu gimana ya penjelasannya? Nah, itu bahasa itibar ya, itu bahasa uswah. Jadi maksudnya di situ kayak seperti haus pakaian itu tunjukkan pada bahwasanya jiwaku bersama orang-orang yang sabar. Aku bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nah, kesabaran itu pasti dipunyai oleh orang-orang yang satu, minim ekonomi, melarat. Kedua, orang yang terdolimi. Ya, gak ada istilah wali itu keluar dari koridor sabar. Mereka sabar semua, istiqomah semua. Nah, yang penting kesabaran ini. Jadi ketika kita memberikan pakaian terhadap orang-orang fakir, memberikan minuman ketika orang fakir itu haus, seperti hanya engkau memberikan setegak minum anggur kepadaku, kata Allah. Jadi Seperti itu. ini pengalaman saya sendiri, Gus. Ya. Gus Siti apa? Ada salah satu orang yang sering saya datangi begitu, saya perhatikan betul. Mulai dari apa tuh namanya? Ya pokoknya ngasih terus saya perhatikan betul secara ya ngasih uang, makan segala sampai orangnya nangis terus. Nah, titik itu yang kemudian merubah kehidupan saya, Gus. Bahwa mungkin ya, atau mungkin saya dari kecil mungkin pendidikannya ya nggak tahu ya, salah mungkin ya. Kalau kita kan orang memberi itu kan harusnya wis ikhlas tanpa harapan apa-apa begitu ya. Tapi yang kenyataannya yang saya rasakan setelah saya memberi itu saya dapat lebih banyak ya, Gus. Itu nggak salah juga ya sebenarnya ya. Ya enggak. Memang itu janji-janji Allah. Oh memang itu sudah rumusnya Tuhan begitu. Rumusnya Allah begitu. Kalau satu kali satu, kalau kita kan tetap satu kan. Kalau satu tambah satu kadang dua. Matematisnya logis kan itu. Tapi Allah kan nggak logis. Tapi Allah bisa dikenali dengan logis ya. Allah Jadi sendiri aturannya tidak logis. dari ceritanya panjenengan tadi jangan sampai meremehkan tetangga-tetangga kita yang benar-benar tidak mampu. Itu harus dipedulikan. Iya, Ya. benar. Bahkan derajat kita barangkali bisa naik gara-gara seperti Dari itu. itu kita jangan dan kita harus bentuk rasa syukur kita tidak dipersulit, diberikan ujian oleh seperti hanya orang-orang yang membutuhkan Ya, kita. Kita diberikan pemberi daripada peminta. Kita syukuri. Nah itulah kufur tanpa disadari. Itu kalau kita sudah muncul rasa sosial, rasa kemanusiaan tinggi, itu yang sepatut disyukuri. Karena untuk memunculkan hal itu sangat susah. Meskipun sekelas ulama sekalipun susah memunculkan hal itu. Orang bisa mengatakan, ayo sedekah. Tapi untuk diri sendiri itu kadang susah. Masih bisa mengharapkan disodakoi. Contohnya banyak. Dan itu sering terjadi. Ya Allah. Bung Karno mengatakan Tuhan bersemayam di dalam gubuknya orang-orang miskin. Orang ya, miskin, ya. iya. Itu Oke, sangat oke. populer itu. Iya betul. Bapak rakyat kan di situ. Nggih, Bapak rakyat. nggih. Rakyat lebih pada jelatannya, bukan pada agnianya. Nah, sekarang kita berpikir ada hadis qudsi yang mengatakan al aghniya'u kalai. Pura-pura wong sugih itu sebagai perwakilan saya di bumi. Lha wakil sebarang kali, kadang wong sugih itu dijaluki iki Gimana al agniya wukalai. bukalai Iya, al aghniya'u wukalai. Wukalai, Orang-orang yang wakilku. wakil Iya, orang-orang wakil kaya. Allah di Wakil muka bumi Tuhan di ini. muka bumi. Lo katanya wis memproklamirkan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Oh, iya, Lah wis dadi khalifah kok. Iya sini Wis dadi gak susah khalifah. aku males mikir itu. Apa? Males mikir. Iya. Ya mau ini gue akibat ngopi ini kurang aja. Mbak ngopi ini lokal itu. Kita kan susah lokalisasi.